Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Abidharma dari kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan dari artikel yang berjudul A Pragmatic Analysis of Deictic Expression Used in the IELTS Speaking Test. Namun sebelum saya akan membahas terlebih lanjut, sini saya akan membahas sedikit terlebih dahulu deixis. Nah, deixis adalah kata-kata yang maknanya itu bergantung pada sebuah konteks. Misal, kalau saya bilang I am here now. Nah, kata I here dan now itu tidak akan jelas artinya jika tanpa tahu siapa yang berbicara, di mana dia, dan kapan ucapan ataupun omongan tersebut itu terjadi. Nah, deixis itu dibagi beberapa jenis. Yang umum itu ada 3. Yang pertama itu person deixis, yaitu kata ganti orang seperti I, you, we, they. Yang kedua temporal deixis seperti now, then, yesterday, dan today. Dan yang ketiga yaitu special deixis, yaitu kata penunjuk tempat seperti here, there, dan there. Nah, selanjutnya yaitu di sini jurnal yang saya akan bahas yaitu judulnya yaitu A Pragmatic Analysis of Deictic Expression Used in the IELTS Speaking Test. Nah, karya ini ditulis oleh Fadi Mahersaleh Al-Hausne dan diterbitkan dalam Journal of Pragmatic and Language Use pada tahun 2025. Nah, jurnal di sini tuh fokusnya yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis deixis yang muncul dalam rekaman tes IELTS. Nah, di sini menariknya Kak Fadi Mahersaleh tuh tidak hanya melihat jenis kata yang digunakan, tapi juga membandingkan cara penggunaan deixis berdasarkan level kemampuan peserta. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya ini itu yang pertama untuk mengetahui seberapa seringnya ekspresi deiktik yang digunakan dalam bagian speaking IELTS. Dan yang kedua, untuk bisa melihat fungsi pragmatis dan deixis itu sendiri, terutama jika dibandingkan antara peserta yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu tinggi dan yang masih menengah ataupun rendah. Jadi ini tuh bukan hanya soal grammar, tapi juga bagaimana seseorang memakai bahasa secara kontekstual. Lalu lanjut. Nah, di sini ada metodologi. Nah, di sisi metodologi, peneliti menggunakan rekaman tes IELTS yang real ataupun sungguhan. Nah, pesertanya itu berasal dari level bahasa yang beragam. Langkah-langkahnya itu meliputi menyalin ataupun mentranskrip rekaman audio. Yang kedua itu mengkategorikan semua ekspresi deiktik ke dalam jenis-jenis tertentu. Dan terakhir melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif. Jadi bukan hanya dihitung jumlahnya, tetapi juga dianalisis secara mendalam fungsinya dalam konteks percakapan. Nah, di sini yang paling menariknya yaitu temuan utamanya. Nah, ditemukan bahwa person deixis adalah jenis yang paling sering muncul, khususnya kata I dan you. Hal ini bisa dimengerti karena bagian speaking IELTS itu sangat personal. Peserta hanya ditanya tentang pengalaman pribadi,
opini, dan sebagainya. Kemudian temporal deixis seperti now dan today juga sering muncul. Nah, di sini menunjukkan bahwa peserta bicara dalam konteks waktu saat ini. Sementara itu special deixis itu misalnya kayak here ataupun there itu lebih jarang digunakan. Mungkin karena tidak banyak pertanyaan yang memerlukan referensi tempat secara langsung. Nah, yang lebih menariknya lagi, ditemukan bahwa peserta dengan kemampuan yang tinggi itu lebih fleksibel dan variatif dalam menggunakan deixis. Namun sebaliknya, peserta dengan level rendah ataupun yang kurang itu cenderung menggunakan pola yang berulang dan terbatas. Mungkin karena keterbatasan kosakata ataupun kurangnya berlatihan dalam berbicara dalam konteks yang bervariasi. Nah, penelitian ini memiliki beberapa kekuatan yang patut diapresiasi. Nah, yang pertama, datanya itu real, langsung dari situasi ujian IELTS, bukan simulasi. Dan hal ini pun membuat hasilnya relevan dan bisa diaplikasikan untuk pelatihan tes. Yang kedua, penggunaan dua pendekatan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif itu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Tidak hanya soal-soal berapa banyak, tetapi juga soal-soal kenapa dan bagaimana. Namun di sini juga memiliki keterbatasan penelitian. Adapun beberapa keterbatasan di sini, penelitian ini hanya fokus pada konteks tes IELTS, sehingga belum tentu berlaku untuk jenis percakapan lain, misalnya di situasi informal. Penulis juga di sini tidak menyebutkan jumlah pasti sampel ataupun peserta, jadi kita tidak tahu seberapa representatif datanya. Dan terakhir, belum ada pembahasan yang mendalam soal dinamika interaksi seperti bagaimana deixis itu berubah dalam percakapan dua arah ataupun pergantian giliran berbicara. Nah, di sini mungkin untuk saran riset selanjutnya ataupun kedepannya, peneliti bisa menggunakan data dari percakapan sehari-hari seperti obrolan santai ataupun percakapan lewat telepon. Nah, juga menarik jika membandingkan penggunaan deixis di berbagai konteks seperti antara presentasi akademik dan percakapan sosial. Dan mungkin juga bisa menggabungkan teori tindak tutur dan prinsip kerjasama agar analisis pragmatiknya itu lebih mendalam lagi. Lalu terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, saya sebagai presentator ingin menekankan beberapa poin penting. Penggunaan deixis itu ternyata bisa menunjukkan level kemahiran berbahasa seseorang. Konteks yang sangat penting dalam menentukan makna deixis, apa yang terdengar sederhana seperti I atau no, ternyata punya fungsi yang lebih kompleks ataupun yang bermacam-macam dalam komunikasi. Nah, studi ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pengajaran bahasa, khususnya dalam mempersiapkan siswa ataupun siswi menghadapi tes yang seperti IELTS. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas banyak perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.